Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar budaya daerah tentang upacara batasmiyah. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu batasmiyah? Nah, kalau kita di sini menyebutnya mengarani anak atau batasmiyah. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya kan sudah ada catatan kalian, jadi kalian bisa sambil memperhatikan dengan membuka buku catatannya. Nah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Upacara batasmiyah atau upacara mengarani anak yang baru lahir dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan oleh bidan atau dukun beranak yang membantu persalinan. Jadi yang namanya batasmiyah itu ada 2 tahapan. Yang tahap pertama itu dari bidan, nanti tahap kedua baru yang peresmiannya sama orang tua. Nah, jadi untuk tahap pertama ini pada saat pemotongan tangking atau tali pusar atau tali pusat kalau bahasa kita. Pada saat itu oleh bidan diberi nama sementara yang diperkirakan cocok buat nama si anak. Nah, jadi pada saat memotong tali pusat atau tali pusar, nah pada saat itu si bidan ini akan memberikan nama kepada anak tersebut. Lalu setelah perkembangan Islam di daerah ini, maka dilaksanakan upacara pemberian nama secara resmi yang disebut batasmiyah atau tasmiyah. Jadi ini sesuai dengan perkembangan Islam. Jadi ada yang namanya upacara batasmiyah ini tadi. Pemberian nama secara resmi pada tahap kedua ini adalah untuk memantapkan nama si anak. Nah, jadi yang pertama tadi kan yang diberi oleh bidan yang sekiranya atau nama sementara yang diperkirakan cocok untuk si anak. Nah, kemudian tahap kedua pada upacara batasmiyah ini dimantapkan oleh kedua orang tuanya. Jadi disesuaikan dengan keinginan orang tuanya nama si anak ini siapa. Nah, untuk menentukan nama anak ada kebanyakan orang itu meminta bantuan orang alim atau yang disebut tuan guru atau ulama. Jadi biasanya ditanyakan dulu kepada tuan guru atau orang-orang alim bagaimana nama ini, apakah cocok atau baguskah nama ini dipakai atau digunakan untuk si anak ini, seperti itu. Jadi menentukan namanya ini bisa meminta bantuan orang alim. Pada upacara pemberian nama nih, pada saat upacara batasmiyah diadakan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh seorang qari. Jadi pada saat upacara batasmiyah itu tadi ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Lalu setelah itu ada pembacaan ayat Al-Quran tadi diteruskan dengan peresmian nama anak yang dilakukan oleh patuan guru atau pemuka agama yang dipilih untuk itu. Jadi setelah selesai membaca ayat suci Al-Quran oleh qari tadi atau qori, nah kemudian dilanjutkan dengan peresmian nama anak. Nah, peresmian nama anak ini tadi dilakukan oleh tuan guru lagi atau orang alim lagi. Jadi beliau yang menasmiyahi kalau bahasa kita. Begitu pemberian nama selesai diucapkan, berikutnya dilakukan upacara secara adat, yaitu rambut si anak dipotong sedikit. Pada bibirnya diusapkan garam, madu, dan air kelapa. Jadi kalau sudah selesai diberikan nama oleh tuan guru tadi, baru dipotongkan rambut si anak ini oleh tuan guru. Jadi dipotong sedikit, rambutnya biasanya disimpan itu rambut. Kemudian bibirnya itu diusapkan garam, madu, dan air kelapa. Tapi ada juga yang cuman mengusapkan madunya aja di bibir. Nah, ini untuk apa? Kalau bahasa kita tuh dipaliti gula ya atau madu. Nah, supaya adanya mengecap kemanisan dunia. Maksudnya agar kelak bermulut manis, bermulut yang baik-baik, perkataannya baik, seperti itu. Si anak yang baru diberi nama oleh ayahnya dibawa berkeliling untuk ditapung tawari. Nah, ini biasanya di kepala atau ditampung tawari kalau bahasa kita dengan minyak likat baboreh. Jadi ada minyak, biasanya itu warnanya kayak ada merah-merah seperti itu. Nah, itu yang dianukan ke kepalanya. Nah, diiringi dengan pembacaan syair-syair Maulid Al-Habsyi. Jadi pada saat diberikan minyak likat baboreh ini atau ditampung tawari tadi di kepala, itu biasanya sekalian sambil berkeliling ditampung tawari, lalu juga ada pembacaan syair-syair Maulid.
Saat ini untuk acara bertampung tawar, minyak babore bergeser digantikan dengan minyak wangi. Jadi sekarang itu kebanyakan minyak babore ini tadi diganti dengan minyak wangi. Tapi kalau untuk daerah kita itu masih menggunakan minyak babore untuk tapung tawar seperti itu. Nah, sekian penjelasan untuk upacara batasmia. Semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini.